salah kita sebagai bernegara, sebagai berbangsa yang selalu berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti ini. Jadi pilihannya hari ini tidak ada selain hukuman mati. Soal memaafkan koruptor itu biarkanlah Tuhan. Tapi mengantarkan koruptor ke ketianggantungan, biarkanlah bangsa ini mewakili. Apa yang dikatakan oleh Noel itu kan seperti mencerminkan dia orang yang bersih ya. Mencerminkan orang yang ingin fight untuk melawan korupsi ya. 3 miliar diantaranya setelah Noel 2 bulan menjabat jadi wamen mengalir ke dirinya. Noel adalah puncak gunung es yang menjelaskan semua praktek korupsi yang terjadi. Yang lainnya kan hanya belum keperbok aja kan. Halo pemirsa, ketemu lagi di playlist Sudut Pandang. Kita akan kembali berdiskusi dengan Buya Tafta. Tema hari ini Wamenaker Immanuel Ebenezer. Saya nggak ngerti juga ngucapinnya bagaimana ya, karena Nol aja, nol. Atau sering disebut sebagai Noel atau Nol gitu ya. Kita juga nggak tahu namanya Noel atau Nol gitu. Tapi karena kasus ini banyak yang melesetin ya, pemberantasan korupsi misalnya didukung oleh masyarakat dan seluruh pegawai SPBU mendukung, dan itu dimulai dari Noel. Banyak lagi yang lain lah gitu. Yang menarik nih, kita langsung ngobrol sama Buya Tafta. Noel ini kan backgroundnya aktivis Buya. 98 ya? Aktivis 98, salah satu teman dari Bang Adian Apitupulu juga sebenarnya. Saya dulu juga aktif di 98 tapi tidak terlalu merekam wajahnya ya. Tapi kalau seperti Syafiq, almarhum Abdullah, nah itu saya cukup kenal gitu ya, baik, termasuk Masinton Pasaribu dan lain-lain. Tapi Noel ini tidak ada dalam rekaman memori saya. Meskipun ya disebut-sebut sebagai salah satu aktivis 98. Nah, karena backgroundnya aktivis dan kemudian jadi pejabat publik, mentereng, posisinya wamen, tertimpa kasus korupsi, jadi riuh nih sosial media. Ini tentu berbeda dengan OTT pejabat lain yang mungkin backgroundnya bukan aktivis. Apakah memang menjadi aktivis itu bebannya lebih berat? Buya gimana Buya? Iya. Kan Buya juga mungkin punya potensi atau peluang untuk naik ke tangga vertikal gitu ya, karena punya akses ke teman yang juga kebetulan politisi dan lain-lain. Tapi kan Nggak berbakat. iya, Buya mungkin nggak berbakat untuk jadi seperti Nol misalnya. Oke, jadi karena Anda menyebut Noel ini backgroundnya aktivis ya, 98, walaupun dia bukan tokoh yang terlalu populer ya di era itu. Tapi saya kira Noel, nyebutnya gimana sih, Noel apa Noel? Noel mungkin. Noel ya? Ada E-nya sih gitu ya. Noel ya. Sebagai aktivis dia bukan orang pertama aktivis terus kemudian masuk dalam birokrasi atau menjadi pejabat publik ya. Ada banyak, bahkan sejak tahun 66 itu kan banyak yang masuk menjadi pejabat publik ya. Dan Noel bukan orang satu-satunya aktivis 98 yang kemudian masuk dalam jajaran kabinet atau pejabat publik lah ya. Kita sebutlah sejumlah nama ya kan. Fahri Hamzah dulu aktivis 98. Iya, Iya kan. Ada banyak yang lagi ya, yang lain-lain. Nah, menurut saya sih Rama Pratama juga. iya, Termasuk. menurut saya sih wajar dalam pengertian begini. Kan tidak mungkin orang terus-terusan menjadi aktivis ya, apalagi aktivis itu dalam konotasi banyak orang adalah orang yang demo ya, Frontal. apa namanya, artikulasinya tertentu gitu kan, keras gitu, kritiknya tajam segala macam kayak gitu. Itu kan ada momennya ya, ada momen-momen puncak dia bisa ada di situ. Tapi setelah itu apa gitu kan? Ada orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi menempuh jalur akademik gitu kan. Tetapi pulangnya juga kan ada pilihan lagi di sini. Ubed termasuk ya. Ya. Ubaidillah Badrun ya. Jadi aktivis terus kemudian dia menjadi pejabat publik gitu kan. Yang tetap menjadi aktivis itu Ray Rangkuti sepertinya. Rangkuti, iya, dia abadi itu. Abadi. Iya.
kan konon aktivis itu apa namanya semacam kutukan. Sekali dia jadi aktivis, dia sukar sekali itu keluar dari naluri dia sebagai aktivis. Tapi itu kan apa namanya dalam prakteknya tidak selalu kayak gitu. Tidak linear lah. Tidak linear. Jadi memang aktivis itu dia akan jumpa pada satu momen yang cukup kritikal, ya kan? Karena dia juga harus punya aktivitas, lalu dia juga harus melanjutkan hidupnya dengan kegiatan yang tentu saja menarik perhatian dia dan seterusnya. Nah, sampai di situ nggak jadi soal menurut saya, ya kan? Yang jadi soal adalah kalau dia sudah kehilangan komitmen ya terhadap nilai-nilai ya yang dulu dia perjuangkan, gitu kan? Apa namanya? Misalnya kasus Noel ya, dia menjadi wakil menteri ya. Dia harus menjadi bagian dari solusi terhadap problem yang ada di kementerian itu, bukan menjadi bagian dari problem, gitu loh. Walaupun dia tidak lagi bisa seperti aktivis tempo dulu, dia mengkritik semua hal. Tapi itu dilakukan juga sebenarnya. Saat jadi wamen kan gayanya memang kayak aktivis ya, gebrak-gebrak, marah-marah, labrak sana, labrak sini. Ya, tapi kan cuma sebatas di sektor dia, karena dia ada di kementerian itu ya. Tapi kalau aktivis kan dia mengkritik semua hal yang bersinggungan dengan publik ya. Jika dirasa ada sesuatu yang bertentangan dengan disiplin nilai dia. Nah, aktivis kan kayak gitu kecenderungannya. Dia bisa kritik soal politik, dia bisa kritik soal ekonomi, macam-macam hal. Walaupun itu apa namanya bukan kritik yang bersifat teknis kayak gitu, ya kan? Itu karakter aktivis itu kan umumnya dia tahu semua hal serba sedikit. Karena komitmen dia adalah bukan value ya. Ya, komitmen dia adalah pada value-nya kayak gitu. Nah, tapi begitu masuk dalam kementerian tertentu, lu sebutlah kayak kasus Noel kayak gitu, nggak apa-apa juga. Tapi dia bekerja serius di situ, membenahi berbagai sektor yang terkait dengan kementerian itu. Gitu. Nah, menariknya ini Buya. Menariknya dalam kasus Noel sebagaimana press release atau konferensi pers KPK ya, karena kemudian di konferensi pers itu KPK telah menetapkan 11 tersangka. 9 itu dari jajaran Kementerian Tenaga Kerja, 2 lainnya dari satu perusahaan jasa P3K gitu ya. Nah, dalam kasus yang melibatkan Noel ini kan kalau informasi dari KPK, kasus pemerasan untuk mendapatkan sertifikat keselamatan dan kesehatan itu sudah berlangsung sejak 2019. 2002 sejak 2019 Bu ya. 2019 sampai hari ini. Dan saat dilantik jadi wamen, Noel tahu kalau ada praktek seperti itu. Tapi kalau klaimnya KPK, dia mendiamkan, membiarkan, bahkan meminta jatah dari bayaran-bayaran tidak resmi yang dibayarkan secara terpaksa dalam tanda petik oleh perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat ataupun calon pekerja yang ingin mendapatkan sertifikat yang harganya itu semestinya cuma 275.000 naik menjadi 6 juta misalnya satu sertifikat, dan itu kemudian terkumpullah kira-kira dana sebesar 81 miliar. 3 miliar diantaranya setelah Noel 2 bulan menjabat jadi wamen mengalir ke dirinya. Jadi tadi posisi KPK menegaskan wamen tahu tapi membiarkan dan bahkan meminta jatah. Nah, ini kan terbalik dengan yang barusan disampaikan Buya ya, bahwa harusnya dia menyelesaikan problem yang ada di situ gitu. Ya, itulah sebabnya rame. Itulah sebabnya rame. Jadi sebetulnya dilihat dari segi substansi masalahnya ya kurang lebih sama lah dengan praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lain, ya kan. Dia punya kekuasaan yang bisa dipertukarkan dengan orang yang punya kebutuhan untuk legalitas tertentu kayak gitu. Jadi modusnya kurang lebih kayak gitu. Jadi dia jual itu ya, dia pertukarkan itu kekuasaan itu dengan memberikan apa namanya
surat Stempel perizinan. perizinan ya soal yang diperlukan oleh corporate kayak gitu, selalu kayak gitu ya kan. Nah yang jadi pertanyaan adalah kenapa korupsi ini kok nggak berhenti ya gitu kan, dilakukan oleh pejabat publik gitu kan, padahal beberapa hari sebelumnya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Noel itu kan seperti mencerminkan dia orang yang bersih ya, mencerminkan orang yang ingin fight untuk melawan korupsi ya, bahkan dia punya statement kalau koruptor itu hukum mati aja dan seterusnya kayak gitu. Dan sekarang ditagih tuh. Kan makanya saya bilang jangan ditagih, itu keceplosan ngomong aja. Nah jadi yang membuat kita harus berpikir lebih serius dalam pengertian lebih komprehensif, lebih dalam. Buya, sebelum ke sana, ini ada satu hal yang nyambung dengan tadi, terkait dengan posisinya sebagai aktivis ya, yang mestinya ini idealnya ya, yang idealnya itu ya dia paham kalau hal-hal seperti pemerasan, abuse of power, dan lain-lain kan adalah sesuatu yang selama ini dia lawan. Karena ketidakadilan itu berangkat dari sini kan, akarnya gitu ya. Ketika seorang pejabat menyalahgunakan wewenangnya, muncullah ketidakadilan yang itu kemudian dirasakan oleh masyarakat banyak. Iya. Tapi kenapa kok dari sikap yang posisinya A, begitu mendapatkan amanah untuk tadi menyelesaikan problem-problem yang dia teriakkan selama menjadi aktivis, kok tiba-tiba ketika mendapatkan kekuasaan bisa berubah 180 derajat gitu. Iya, mungkin dan dalam aktivis itu kan manusia biasa juga, ya kan. Bukan dekat ya. Iya, dan aktivis juga kalau kita lihat lebih dalam ya kan punya ada gradasinya. Ada gradasinya ya, tingkat komitmen dia terhadap nilai kayak gitu-gitu, ya kan. Nah Noel itu kan kalau kita lihat itu pada setiap momen puncak politik pilpres dia selalu muncul di atas sebagai menjadi ketua tim ya. Dia pernah pimpin ketua Jokowi Mania. Lalu zaman Prabowo juga seperti itu. Jadi reading the wave ya kan. Dia setiap kali ada puncak-puncak peristiwa politik selalu dia di atas. Itu cara dia untuk naik ke tangga kekuasaan ya. Sehingga dia muncul di situ, dilihat oleh elit ya, dan dia merasa punya jasa terhadap kekuasaan yang dia bantu dan seterusnya, kan sebetulnya itu menjadi pertukaran yang biasa saja. Karena ini pertukaran yang sifatnya politik, orang tidak terlalu melihat soal integritas personalnya, soal kapasitasnya dan seterusnya, gitu kan. Dan celakanya dalam kasus hari ini, dalam konteks kabinet pemerintahan Prabowo sebagian besar yang dipilih adalah sesuatu yang berhubungan dengan tadi soal barter karena sudah memberi jasa. Iya, jadi kalau umpamanya kita bicara korupsi, sebetulnya yang harus kita review adalah bahwa koruptor itulah produk dari sebuah sistem politik yang berlaku. Jadi ada soal besar di situ. Karena di situ berkaitan dengan rekrutmen kepemimpinan politik kan, atau bagaimana orang naik kelas secara politik kayak gitu kan. Proses kurang lebih seperti itu semuanya, sehingga kita jadi kehilangan terhadap orang yang kita anggap punya integritas, lalu punya kapasitas, kompetensi dan seterusnya, karena memang bukan itu pertimbangannya, gitu loh, ya kan. Semuanya adalah produk dari sebuah proses politik yang dalam bahasa saya ini harus kita review secara menyeluruh, gitu kan, kayak gitu. Nah, persoalannya kan yang begini, ada soal yang membuat saya kadang-kadang berpikir, seberat apapun koruptor itu dihukum, ya, atas nama keadilan, dia tidak punya makna praktis apa-apa buat rakyat, gitu loh. Karena sudah terjadi. Sudah terjadi, dan begitu dihukum apa peduli rakyat terhadap 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun orang di sana. Nggak ada manfaat praktis apa-apa. Karena dampaknya sudah terjadi ya. Dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Ya. Seperti yang kita omongin kemarin terkait dengan soal kuota haji misalnya. Iya. Nah, itu satu ya. Kalau gitu soalnya adalah misalnya peran yang dilakukan oleh KPK itu kan tujuannya adalah
mengapa dia bisa melakukan operasi tangkap tangan, lalu punya caranya sendiri untuk bisa tangkap tangan, ya kan? Macam-macam. Kan tujuannya adalah menimbulkan efek jera, ya kan? Efek jera itu diharapkan muncul sehingga tidak terjadi korupsi. Kan logikanya kayak gitu, ya kan? Efek jera itu. Pertanyaannya adalah apakah efek jera itu ada sekarang? Yang ada efek ria ini. Efek jera. Jadi KPK itu yang tadinya dimaksudkan adalah bisa menimbulkan efek jera, ya. Yang terjadi adalah justru memberi kabar kepada calon koruptor itu agar berhati-hati kalau korupsi, harus dicari, harus dilakukan dengan cara yang lebih keren, lebih terukur, lebih rapi, ya, sehingga tidak bisa ditangkap oleh KPK atau korupsinya itu tidak ketahuan gitu, tidak ada indikasi yang bisa perlu mentor lah ya. Jadi KPK itu seperti melakukan edukasi bagaimana korupsi harus dilakukan agar selamat jadinya kan. Buktinya apa? Buktinya nggak ada yang jerah, gitu kan? Buktinya nggak ada yang jerah, gitu. Nah, belum lagi koruptor itu begitu di penjara semakin banyak kan juga punya beban biaya. Yang itu lagi-lagi itu kan dipenuhi dari uang pajak rakyat, kayak gitu. Jadi rakyat, ya, membayar pajak, sebagian itu digunakan untuk membiayai hidup para koruptor di tahanan, gitu, para narapidana, gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gitu soalnya adalah pemberantasan korupsi itu tidak bisa digaransikan kepada KPK atau kepada penegak hukum lah, atau penegak hukum, karena dia juga bagian dari elemen kekuasaan yang resmi kan, dengan fungsinya masing-masing. Karena itu menurut saya pemberantasan korupsi, ya, dalam pengertian mencegah tidak terjadinya korupsi, harus muncul dari niat yang keras, ya, niat baik, goodwill dari pemerintah, presiden dalam hal ini, gitu kan? Karena uang itu kan adanya di eksekutif. Bagaimana mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan semua anggaran yang ada di departemen itu? Dan ini yang sepertinya malah tadi ya bagaimanapun kan Noel ini produk kebijakannya Prabowo juga. Iya, betul. Iya kan? Kalau kita ngomong soal tadi, Buya menekankan ini pentingnya leadership nasional dari seorang presiden lah. Noel sendiri adalah produk kebijakan politiknya. Iya, betul. Kan kita jadi bingung memahaminya. Satu sisi Pak Presiden bilang bahwa saya serius soal korupsi ini, saya akan kejar sampai antariksa, ya kan? Tapi pada yang lain, korupsi akan kita perlakukan secara baik-baik aja kalau dia mengembalikan semua harta kekayaan yang dia korupsi itu. Bahkan ada pejabat negara yang lain mengatakan koruptor itu juga manusia yang punya anak dan istri, kayak gitu-gitu. Jadi ada sikap permisif tertentu, ya, ditunjukkan untuk berhadapan dengan fenomena korupsi ini, gitu. Atau bahkan pesan ke KPK kalau mau OTT kasih tahu dulu ketua partai. Iya, ada yang bilang kayak gitu kan, agar gengsi partai juga merasa tidak dilangkahi, gitu, kayak gitu. Karena menurut catatan, kalau nggak salah, catatannya siapa tuh, orang LIPI dulu, ya, itu hampir sebagian besar koruptor itu, ya kan, berlatar belakang partai. Dia ingin mengatakan bahwa praktek korupsi ini epicentrumnya ada di partai, gitu kan, kayak gitu. Karena mereka kalau dilacak semuanya asalnya dari partai, kayak Noel itu dari partai Gerindra, gitu kan. Yang baru dibebasin kemarin Setia Novanto dari Golkar. Ketuanya lagi ya? Ya, ketuanya lagi, ketua DPR lagi, ya kan. Iya, kayak gitu. Nah, kalau ini soalnya, maka ya korupsi bukan melulu soal teknis bagaimana mengambil uang secara tidak halal, tapi dia adalah mekanisme puncak dari gunung es kekacauan sistem pengelolaan negara, sistem politik lah. Bagaimana rekrutmen kepemimpinan, bagaimana mereka naik secara vertikal dari sisi karir politiknya, semuanya itu kan melalui proses yang persis yang dilakukan oleh Noel ini, ya. Dia menjadi tim relawan, ya kan, bla bla bla, gitu kan.
Dan nanti menjelang pemilu berikutnya akan lahir Noel-Noel baru juga. Betul, gitu. Itulah yang terjadi ya menurut saya. Sehingga Noel adalah puncak gunung es yang menjelaskan semua praktek politik, praktek korupsi yang terjadi. Yang lainnya kan hanya belum keperbok aja kan, hanya belum ketangkap. Sedang bernasib baik. Sedang bernasib baik. Nah, kan sudah banyak itu koruptor yang dihukum sekian tahun. Kenapa tidak ada efek jerah? Ya meskipun Noel nangis lah ya. Bentar ya kan, bentar. Karena impian dia tentang kekayaan dan itu uangnya ada di bawah kekuasaan dia itu jauh lebih menggiurkan daripada bayangan dia ditahan. Gitu kan, ya kan? Kalau soal bayangan dia ditahan kan tinggal bagaimana dia hati-hati, ya, agar tidak tertangkap. Tapi bayangan sejumlah uang yang dia bayangkan harus dia dapat dan seterusnya itu jauh lebih menggiurkan daripada ancaman hukum. Apalagi sekali kirim gitu ya, nilainya 3 miliar gitu. Dan usia dia menjabat itu kan paling lama 4-5 tahun, gitu kan. Setelah itu kan dia nggak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah dengan cara haram tadi, gitu kan. Selebihnya kan nanti tinggal berbaik-baik aja kalau nggak ketangkap kan. Ngomong di media, bantu gereja, bantu masjid, bantu apa kayak gitu-gitu kan, kayak money laundry. Bantu lapas. Bantu lapas. Kan dia terkesan sebagai orang yang dermawan gitu kan. Terus atau ikut donor darah supaya dapat remisi ya. Ya kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Kalau soal Noel ya segala macam tidak aneh lah, ini kan pengulangan dari kasus-kasus yang lain ya. Ya. Kayak gitu. Ya ini heboh karena dia aktivis, karena dia juga adalah pejabat publik atau wamen yang memang tampilannya, gesturnya, komunikasinya masih seperti aktivis, teriak-teriak, keras. Seakan-akan memang ingin membereskan republik ini dari berbagai masalah gitu ya. Tapi ya ketika dapat ujian kekuasaan ya. Iya, dia melakukan korupsi di momen yang ya korupsi itu sendiri keliru, tapi dua kekeliruan sekaligus. Korupsi adalah keliru dan dilakukan pada momen ketika masyarakat sekarang lagi sensitif ya, terhadap negara. Ya, mereka dengan pejabat politiknya, joget-jogetnya DPR. Ini banyak, jadi banyak situasi tertentu ya. Ada konteks tertentu yang membuat kenapa Noel menjadi ramai. Pertama, jejak digital dia itu kan mudah sekali dilacak, bagaimana temperamen dia, perangai dia, ucapan dia dan seterusnya yang ingin dikesankan bahwa dia orang baik gitu. Orang yang anti korupsi, dia berpihak pada rakyat dan seterusnya, kayak gitu kan. Itu mudah sekali kita lihat. Dan kurun waktunya juga belum lama, karena kan baru 6 bulan dia jadi menteri. Wakil bulan ya? 10 bulan. 10 bulan ya. Baru 10 bulan. Yang kedua ya kan, ini kan juga lagi ramai kasus Pati segala macam. Ini bukan hanya kasus lokal, tapi sebagai isu dia jadi nasional, iya kan? Belum lagi statement Bu Sri Mulyani, ya kan? Walaupun itu dikoreksi sama dia karena dia tidak persis secara harfiah ngomong seperti yang ramai di media, gitu kan? Tapi kan substansinya tetap saja orang mengaitkannya dengan Sri Mulyani. Guru dianggap sebagai beban negara ya. Walaupun dia menggunakan sebagai dengan frasa yang lain ya, tabungan negara gitu kan. Banyak soal utang yang menggunung di proyek kereta Wus ya, itu juga salah satu yang dipikirkan oleh banyak orang. 1,7 triliun per tahun itu bukan angka yang kecil, hanya untuk bayar bunga. Nah, jadi harus kita review secara lebih menyeluruh ya. Karena ini adalah produk dari proses politik yang berlangsung selama ini ya. Rekrutmen kepemimpinan politik itu basisnya ya ada pertukaran gitu. Kalau pada tingkat elektoral kan pertukarannya dengan uang, iya kan? Rakyat dibeli suaranya, walaupun dia nggak punya kapasitas tertentu dia terpilih, ya kan? Yang kedua, kalau umpamanya rekrutmen yang tidak dipilih, yang diangkat, ya itu kan soal jasa politik yang diberikan kepada penguasa. Ya. Kayak gitu-gitu. Jadi kurang lebih cuma itu, nggak ada yang basisnya kompetensi dan integritas personal. Ya, Buya. Poinnya sudah kita tangkap ya, bahwa
epicentrum masalahnya itu sebenarnya di politik. Yang ini justru memfasilitasi orang-orang yang tampil sebagai pejabat untuk melakukan abuse of power. Siapapun mereka, mau dia agamawan, mau dia aktivis, mau dia pengusaha, mau dia karir lamanya di partai politik, mau dia adalah profesional yang lahir dari karir birokrasi. Nah, itu semua kan akhirnya diuji oleh kekuasaan, dan sayangnya dalam konteks Indonesia, untuk mencapai tangga kekuasaan kita membutuhkan biaya. Nah, biaya inilah yang kemudian merusak seluruh proses yang semestinya dipakai atau digunakan. Termasuk ketika merekrut, memilih, menyeleksi calon pejabat publik di Republik ini. Itu Buya, insight-nya. Oke. Terima kasih Buya. Demikian pemirsa bincang kita dengan Buya Tafta. Kita ketemu lagi di tema-tema menarik lainnya. Sampai